Baik, untuk video kali ini saya akan membahas materi tentang integral. Jadi kalau kita bicara tentang integral, karena memang sebelumnya kita belajar tentang materi diferensial atau penurunan, maka kita bicara tentang integral. Jadi integral itu sebenarnya bisa kita katakan sebagai suatu anti turunan. Jadi dia itu anti turunan, atau boleh juga ini sebenarnya dia itu adalah kebalikan, ya. Jadi dia itu sebenarnya kebalikan atau inverse, ya, inverse dari diferensial atau turunan itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita boleh kita katakan gitu ya, kalau misalkan saya punya di sini ada suatu fungsi fx, misalkannya ada fungsi fx, kita em, proses mencari f aksen x ini dikatakan sebagai proses turunan atau diferensial, ya, diferensial. Nah, sedangkan kalau misalkan kita tulis atau kita prosesnya dibalik dari f aksen x ke fx, nah ini yang disebut dengan proses anti turunan atau integral. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang proses integral, maka ini adalah proses anti turunan dari suatu fungsi, gitu. Nah, kemudian untuk lambang integral itu sendiri, sebenarnya kita pada umumnya menggunakan lambang Leibniz, ya, seperti ini. Dan ini dari huruf S sebenarnya, ya. Nah, ini adalah lambang dari integral. Jadi ini dibacanya adalah integral. Sehingga kalau misalkan kita punya integral f x dx, berarti nanti ini disebut dengan lambang integralnya, sedangkan si fx ini adalah integralnya. Nah, integran berarti fungsi yang akan kita integralkan, gitu ya. Nah, teman-teman juga paham bahwa ketika ada, saya kasih contoh misalkan y, atau misalkan boleh fx, itu suatu fungsi, misalkan 2x plus 3, maka turunannya atau y aksen, atau boleh juga f aksen x, atau juga dy per dx-nya kan ini adalah 2. Kita sudah dapat begitu, ya. Atau 2x plus akar 3, maka turunannya juga 2. Kalau ada 2x plus 0, ini juga tetap 2. 2x min 10 pangkat min 5, maka turunannya juga 2. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari proses penurunan ini, maka ketika kita ingin mengembalikan konsepnya seperti ini, bahwa f aksen x menjadi fx, itu disebut dengan proses integral, maka kita akan bisa mendapatkan bahwa integral dari 2 dx, maka hasilnya adalah berupa 2x plus. Nah, ini karena memang ketika kita memiliki suatu fungsi diturunkan dan ini adalah konstantanya, itu berbeda, turunannya sama, sehingga ketika kita mengintegralkan hasil dari turunannya itu, kita akan banyak sekali nilai konstanta yang akan kita dapatkan di sini. Bisa 3, bisa akar 3, bisa 0, bisa 10 pangkat min 5, ataupun yang lainnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa integral dari 2x itu adalah 2x plus c, konstanta. Nah, konstantanya itu sendiri bagaimana? Konstantanya itu adalah tergantung nanti kita menentukan kalau ada integral tertentu. Jadi tergantung dari soal nanti yang akan menentukan nilai konstantanya.
pembahasan berikutnya kita akan membahas nilai C-nya itu berapa, begitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah proses integral dari suatu fungsi turunan yang kita dapatkan. Sehingga kita kalau misalkan ada fungsi fx dx diintegralkan, maka hasilnya adalah fx plus c, misalkan seperti itu ya. Nah, atau ada juga lambang integral selain huruf S seperti ini, juga penulisannya adalah AX fx, misalkan AF fx, f aksen x. Nah, maka jawabannya adalah fx. Jadi integral itu ada juga yang menulisnya dengan huruf AX, begitu ya. Jadi tidak masalah sebenarnya teman-teman kalau menggunakan huruf AX dengan huruf dengan lambang yang seperti ini juga sama saja, begitu ya. Kalau di diferensial kan di turunan itu bisa dy per dx atau boleh juga dx, kan begitu ya. dy dx itu bisa dengan dx diferensial dari terhadap fungsi x terhadap variabel x dx. Nah, kalau integral itu dengan ax, begitu. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa proses integral itu atau yang disebut dengan fx ini adalah anti turunan dari fx pada interval i, misalkan intervalnya boleh kita katakan dari integralnya dari a sampai b, boleh saja gitu ya. Apabila integralnya tertutup untuk setiap x itu ada di integral di interval I. I-nya dari A sampai dengan B. Gitu ya. Nah, maka kita bisa katakan bahwa apabila kita memiliki suatu fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dan fx-nya adalah 1/3 x pangkat 3 plus c, ini merupakan anti turunan dari X kuadrat tentunya. Karena kenapa? Karena F aksen X itu sama dengan X gitu ya. Jadi ini itu fungsi 1/3 X pangkat 3 merupakan anti turunan dari X kuadrat. Nah, anti turunan dari suatu fungsi itu tidak tunggal. Jadi tidak tunggal, tapi perbedaannya berupa bilangan konstanta yang tadi saya sampaikan, tergantung dari nilai C-nya gitu. Maka ini tidak selamanya bahwa integral dari 1 atau integral dari X kuadrat itu adalah 1/3 X kuadrat. Nah, tetapi ini tergantung dari nilai konstantanya. Atau kalau fungsinya sudah X kuadrat, misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat, turunannya adalah 1/3 X pangkat 3, maka integral dari yang ini itu jawabannya udah pasti adalah X kuadrat. Tapi kalau misalkan kita langsung ditanyakan tentukan integral dari 1/3 X pangkat 3 dx dan kita sebelumnya tidak mendefinisikan bahwa Y-nya sama dengan X kuadrat, maka fungsi fx-nya itu pasti menghasilkan konstanta di ujungnya, harus, karena kita nggak tahu berapa fungsi asalnya. Itu bagaimana fungsi asalnya, kecuali ini sudah diketahui. Kita tahu fungsi asalnya X kuadrat, maka turunannya adalah 1/3 X pangkat 3. Ketika kita balikkan, maka fungsi itu adalah X kuadrat gitu. Nah, kalau misalkan ini kan kita nggak tahu, artinya kita nggak tahu nih fungsi asalnya itu apa. Maka ketika diintegralkan, misalkan ini adalah X kuadrat, ini X kuadrat. Nah, integral dari X kuadrat ini jadi, nah terbalik ya. Nah, jadi kalau integral dari X kuadrat dx itu sama dengan belum tentu kita dapatnya 1/3 X pangkat 3 saja gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan bahwa anti turunan itu disebut dengan integral tak tentu. Notasinya seperti ini.
Nah, ada beberapa sifat yang bisa kita gunakan dalam proses integral tak tentu ini. Yang pertama adalah kalau kita dapat fungsi integral x pangkat r, maka kita dapatkan sama dengan x pangkat r plus 1 per 1 plus r, nanti ditambah c. Atau boleh saya penulisannya begini, integral x pangkat r dx berarti nanti 1 per r plus 1 x pangkat r tambah 1 plus c. Jadi kalau misalkan kita contohnya integral 5 x pangkat 7 dx, berarti nanti hasilnya adalah 5 dikali 1 per 7 tambah 1 x pangkat 7 tambah 1 plus c. Atau 5 per 8 x pangkat 8 plus c. Begitu ya. Kalau misalkan kita punya fungsi integral. Nah, kita juga sudah punya fungsi turunan. Kemarin itu kalau ada y sama dengan sin x, maka turunannya itu kan jelas cos x ya. Nah, kalau ada turunan dari cos x, kita dapatkan y aksennya dalam min sin x. Sehingga kita dapatkan kalau ada integral sin x, nah diintegralkan ini maka sini jadi cos. Tandanya kita pindahkan saja ke sini. Begitu juga tadi kalau ada integral cos x berarti sin x karena kebalikan dari sini. Yang kemarin turunan kita bahas sekant kuadrat x itu sama dengan tangan x, sedangkan kosekant kuadrat x sama dengan min kotangan x plus c. Berikutnya juga kalau misalkan kita punya integral apa namanya yang lain, misalkan juga prosesnya jangan lupa kalau misalkan integral dari secant x tangan x itu kan jadi secant x gitu ya. Jadi ini bentuk-bentuk integral yang atau bentuk turunan yang dulu kita atau sudah saya bahas itu digunakan dalam integral karena ini fungsi dari kebalikannya. Oke. Nah, kita lihat sifat-sifat dari integral. Yang pertama kelinieran. Jadi kalau ada suatu konstanta K kali fx dx, maka integralnya atau K-nya itu bisa dikedepankan. Contoh misalkan integral 5x pangkat 7 dx yang tadi. Maka 5-nya itu sebenarnya bisa kita kedepankan. X pangkat 7 dx. Atau 5 dikali. Nah, nanti ini 1 per 7 tambah 1. X pangkat 7 plus 1 plus C. Nah, berarti nanti 5 dikali dengan 1 per 8 X pangkat 8 plus C. Atau 5 per 8 X pangkat 8 plus C. Gitu yang tadi. Nah, sedangkan kalau ada penjumlahan ataupun pengurangan, ini boleh kita pecah. Gitu. Jadi kalau ada integral X kuadrat plus 5X dx, ini bisa kita pecah menjadi berapa? Menjadi integral x kuadrat dx ditambah integral 5x dx, begitu ya. Jadi tinggal prosesnya kita integralkan saja, gitu. Nah, kita lihat coba latihan soalnya. Kalau kita memiliki soal seperti ini, saya ambil misalkan nomor 4. Nah, maka ini integral dari 4x pangkat 6 plus 3x pangkat 4 per x pangkat 3 dx. Kalau kita atau teman-teman mendapatkan suatu fungsi integral seperti ini, seandainya bisa disederhanakan, lebih baik kita sederhanakan dulu. Karena ini bisa kalau ada A plus B per C itu sama dengan A per C ditambah B per C, maka konsep ini juga bisa kita lakukan bahwa integral 4x pangkat 6 per x pangkat 3 dx ditambah nanti 3x integral 3x pangkat 4 per x pangkat 3 dx. Maka teman-teman bisa lakukan menjadi integral 4x kuadrat dx ditambah integral 3x dx. Kalau sudah seperti ini, kita gunakan 4-nya keluarkan, x kuadrat dx ditambah 3 integral x dx. Kita langsung operasikan menjadi 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah dengan 3 dikali
1/2, karena ini kenapa 1/2? 1/1 ditambah 1 aja lah ya. X1 plus 1 nanti plus C. Ini di sini juga plus C, cuman nggak apa-apa, kita disatukan di akhir ya. Berarti jawabannya 4/3 X pangkat 3 ditambah 3/2 X kuadrat plus C. Begitu ya. Oke. Baik, kita masuk ke teorema dasar kalkulus 2. Jadi nanti kalau misalkan kita punya suatu fungsi f(x) kontinu di selang interval A dan B, dan f(x) suatu antiturunan dari f(x), maka kita bisa menulis bahwa integral tertutup dari f(x) dengan batas bawahnya adalah A dan batas bawahnya adalah B, ini sama dengan fb min fa, atau ini itu sama dengan fx batasnya dari 0 sampai B, maka hasilnya adalah kita tinggal masukkan saja ya, yang batas atas dulu dikurangi batas bawah. Oke, nah itu integral tak tentu. Jadi kalau misalkan ada fx tadi ya, dikatakan posisinya itu adalah positif pada selang interval A sampai B. Kenapa dikatakan positif? Karena bisa juga dia negatif gitu ya pada selang interval A dan B. Maka integral tentu di atas menyatakan luas daerah yang terletak di bawah grafik Y sama dengan fx dan di atas sumbu X. Kalau negatif berarti dia itu ada di bawah sumbu X gitu ya. Nanti berbeda lagi hasilnya, jadi ada negatif di depannya. Karena makanya kenapa di awal bahwa si fx itu positif. Positif kayak gini fungsinya. Nah, misalkan ini adalah fx. Ini adalah A dan B. Maka luas daerahnya itu ada di mana? Selang interval A sampai B dibatasi oleh A dan B. Kemudian luas daerah di bawah fungsi fx, di bawah fungsinya, di atas sumbu x. Kalau misalkan seperti ini. Beda kalau integralnya adalah fx-nya negatif. Kalau negatif itu bagaimana? Misalkan begini. Di interval A sampai B dari fungsi fx, maka nanti integral A sampai B fx dx ini hasilnya di depannya ada negatif. Kenapa? Karena ada di bawah sumbu x gitu ya. Seperti itu. Pasti di depannya ada negatif untuk kasus yang seperti ini. Oke, selanjutnya sifat integral tentu itu pertama, kalau kita penjumlahan juga sama sifat linear, P-nya juga konstanta bisa dikedepankan, ya. Seperti itu. Yang kedua, ini jika ada A kurang dari B, B kurang dari C, ingat kalau ada A sampai C fx dx itu bisa kita katakan, bisa tulis integral dari A sampai B, kemudian B sampai C, atau ini boleh kita coret saja sehingga integralnya dari A sampai C, begitu ya. Seperti itu. Ini berikutnya sifat dari integral kalau A ke A itu nanti integralnya adalah 0. Ingat ya, dari A ke A misalkan 1 ke 1 integral tertutup dari 1 ke 1 dari fungsi f(x) ya 0 begitu, karena tidak ada nilainya. Karena nanti 1 dikurangi 1 ya 1 ya 0 begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada integral A sampai B fx dx itu sama dengan integralnya itu jadi negatif di sini. Contoh integral 2 sampai 3 untuk 2x kuadrat dx, maka kalau teman-teman ingin dibalik dari 3 sampai ke 2x kuadrat dx, maka depannya kasih negatif saja. Biar nanti hasilnya kan ini kalau yang 2 dengan 3 kan besaran 3 ya. Nah, maka kalau 3 kurangi 2 secara hitungan saja, 3 dikurangi 2 kan positif 1. Nah, kalau 2 dikurangi 3 kan batas atasnya jadi 2. Dikurangi 3 jadi negatif 1. Maka di depan ada negatif. Sehingga hasilnya pasti positif. Gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, kita akan bahas nomor 2. Oke, kita lihat kalau misalkan nomor 2 itu kita punya integral. Nanti saya akan bahas di nomor 2 yang tadi integral apa nilai mutlak ya. Nah, kita masuk ke pendefinisian integral tentu. Nah, sekarang kalau ada fungsi f kontinu pada selang interval A dan B dan x sebuah variabel titik, jadi x itu ada pada titik
interval A dan B, maka teman-teman ingat kalau ada yang seperti ini, nih D diferensial dari fungsi f T dt. Nah, beda loh ya, ini terhadap turunan terhadap X, sedangkan ini ft gitu ya, variabelnya adalah T dt. Tapi ada batas interval, ini konstanta bebas berapapun angkanya, kita perhatikan adalah kalau di atasnya fungsi, ini langsung saja adalah fx. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk mendapatkan fungsi itu? Nah, maka ini penurunnya lumayan ya. Kalau untuk yang seperti ini, kalau misalkan kita turunkan ya nggak apa-apa begitu. Karena ini kan fungsi turunan. Ini kan sebenarnya fungsi turunan. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi anggap saja ya, kalau D dari integral A batas bawahnya A sampai X untuk ft dt itu sama dengan fx. Nah, kita bisa misalkan nih bahwa turunan X-nya itu kan berarti nanti fx di sini ya. Turunannya itu adalah kita akan buktikan bahwa nanti bahwa limit dari H mendekati 0 untuk Gx plus H min Gx per H itu kan G aksen X itu adalah Fx kan begitu ya. Nah, maka nanti teman-teman akan mendapatkan bahwa kalau Gx plus H min Gx itu kan sama dengan integral. Kalau kita menggunakan teorema, sebenarnya ada teorema yang apa namanya sudah disebutkan di awal yang tadi itu, kalau ada integral A sampai C itu untuk fx dx ini sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx kan begitu ya. Nah, dari B sampai C. Nah, sekarang kalau menggunakan teorema ini, maka untuk yang seperti ini kasusnya ini sama aja dengan apa? Integral A sampai X plus H ft dt dikurangi integral A ke X untuk ft dt gitu. Maka hasilnya kan ini kalau negatif itu pakai sifat integral ini tinggal dibalik aja. A X plus H ft dt ditambah integral X ke A ft dt, atau boleh kita pindah agar jadi sesuai dengan teorema ini kan ini bisa dikedepankan ya, sehingga hasilnya nanti dari X ke X plus H untuk ft dt gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ada interval seandainya begitu nilai maksimum, misalkan ya nilai maksimum dari fungsi ft dt ini adalah maksimumnya di m dan minimumnya di m kecil misalkan, maka kalau misalkan kita punya mh kurang dari integral dari A sampai X plus H untuk ft dt. Nah, ini batas maksimumnya adalah MH begitu. Kenapa kita menggunakan MH-nya dari mana? Sebenarnya ini ada teorema. Kalau misalkan teman-teman ada suatu F terintegral atau terintegralkan pada selang A, B gitu ya, celang tertutup, maka jadi kalau misalkan ada M kurang dari fx kurang dari M untuk semua X-nya itu ada di selang interval yang ini, maka kita bisa katakan M kali B min A kurang dari integral dari A sampai B untuk fx dx kurang dari M B min A gitu ya. Maka kalau ini kenapa ada H di sini begitu ya, karena untuk B min A-nya itu adalah sama dengan H, kan jarak di antara ini nih, H-nya ya. Kalau misalkan kalau kita ada grafik, misalkan di sini ada titik titik ini X sama dengan A,
kemudian ini X plus HA, berarti ini titik B-nya nih. Maka B min A itu adalah, atau ini X-nya misalkan dari X, misalkan ini adalah A gitulah ya. Maka kalau B min A berarti X plus H dikurangi X adalah H. Nah, jadi pakai teorema ini sebenarnya. Nah, jadi seperti ini, maka kita katakan bahwa nanti ini MH itu kurang dari G X plus H min GX kurang dari MH gitu ya. Maka di sini kalau H semua dibagi dengan H, maka M itu kurang dari GX plus H min GX kurang dari sama dengan M ininya per H. Nah, ini kan kalau ini kan nilai limit sebenarnya. Nilai limit ini nih. Nah, sehingga nanti nilai limit dari ini itu sama dengan fx. Dengan demikian, kita katakan bahwa fx itu sama dengan integral dari a sampai x untuk ft dt. Gitu ya. Seperti itu. Maka ya terbukti kalau misalkan kita mau mencari turunan dari d turunan dari dx, diferensial dari variabel x untuk integral a sampai x ft dt itu sama dengan fx itu sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan saja ya untuk apa namanya fungsinya yang ini. Atau secara umum juga bisa kita tulis bahwa diferensial dari x untuk integral a sampai ini berupa fungsi ya ux ft dt ini bisa langsung f dari ux kali turunan dari ux itu sendiri gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman ada batas, nah ini batasnya konstanta ya, jadi langsung aja seperti ini. Tapi kalau batasnya dua-duanya fungsi atas, batas atasnya fungsi, batas bawahnya juga fungsi, ini bisa gunakan formulanya seperti ini begitu ya. Contoh misalkan hitung G aksen X dari Gx sama dengan integral. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini kan ditanyakan Gx atau fungsinya fungsi Gx, ditanyakan G aksen X turunannya. Nah, di sini fungsinya adalah bentuk T. Nah, maka kita bisa menulis bahwa apa namanya, kalau misalkan untuk soal yang ini itu kita masukkan saja bahwa turunannya itu adalah 1 akar dari 1 plus x pangkat 3 begitu. Tinggal substitusikan aja nanti si t-nya itu dengan x gitu ya, substitusikan. Lebih jelasnya untuk yang B coba kita lihat. Ini ft pengen mencari g aksen x, maka teman-teman gunakan rumus bahwa u x-nya itu adalah x kuadrat gitu ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja bahwa kalau ada apa namanya fungsi g aksen x-nya itu berarti tinggal masukkan saja ke fungsi asal. Jadi nanti si t-nya itu kita substitusikan ganti dengan x kuadrat, kemudian dikali dengan turunannya. Nah, pakai rumus yang mana? Rumus yang ini. Kan kita sudah dapat fungsi yang ini. Nah, tinggal fungsi fu, nah, x dikali dengan turunannya. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, coba yang ini nanti teman-teman juga bisa dikerjakan ya untuk soal-soal yang ini dengan caranya seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, nah kita masuk ke soal substitusi, integral substitusi. Jadi kalau kita punya fungsi u gx, maka du-nya itu adalah du dx-nya. Kan ini berarti du per dx-nya adalah g aksen x. Atau du itu adalah dx pindahkan ke kanan jadi perkalian ya. Seperti itu. Ini juga sama, kalau ada f gx kali g aksen x itu sama dengan fu du berarti fu plus c atau f gx plus c. Nah, kita lihat secara contoh soalnya saja. Saya ambil misalkan
fungsinya adalah yang nomor 3 ya. Nah, maka saya misalkan saja, misal U-nya itu adalah X pangkat 4 plus 11. Maka DU per DX-nya itu adalah 4 X pangkat 3. Atau dari sini DU-nya adalah 4 X pangkat 3, DU DX atau DX-nya sama dengan DU per 4X pangkat 3. Maka yang ini kita bisa tuliskan bahwa integral X pangkat 3 akar kali akar dari U, karena kita misalkan X pangkat 4 plus 11-nya adalah dengan U, DX-nya kita ganti dengan yang ini. Berarti dikali DU per 4X pangkat 3. Nah, kita tinggal dicoret saja. Berarti integral akar U DU atau integral U pangkat setengah DU sama dengan 1 per setengah ditambah 1 U pangkat setengah tambah 1 plus C. Berarti nanti 1 per 3 per 2 U pangkat 3 per 2 plus C. Atau di sini kita dapatkan 2 per 3 akar pangkat 2 dari U pangkat 3 plus C. Nah, U-nya kita ganti lagi dengan fungsi yang asal yang kita misalkan, yaitu apa? X pangkat 4 plus 11. Nah, di sini pangkat 2 plus C. Gitu ya. Kalau misalkan kita punya fungsi yang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk soal-soal berikutnya, nanti teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan di sini. Nah, juga di sini ada soal-soal yang bentuk nilai mutlak, begitu. Ini bisa teman-teman coba latih. Oke, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita bisa membahasnya lebih lengkap lagi dengan latihan-latihan soalnya. Terima kasih untuk pertemuan ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.